Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Hoirul Ardian dari Detik TV Sumsel. Untuk saat ini kita berada di Kejaksaan Negeri Kota Lubuk Linggau. Diinformasikan bahwa Kades Pangkalan Kecamatan Rawasulu kembali dilaporkan pihak beberapa lembaga swadaya masyarakat ke pihak Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau karena ada kasus dugaan korupsi penggelapan dana PAD dengan modus manipulasi data RKPDes dan RKPBdes. Baik, untuk informasi lebih detail maksud kami, kita langsung mewawancarai terkait pelapor ini. Baik para pemirsa, di hadapan kita ada dua anggota LSM atau dari lembaga swadaya masyarakat yang melaporkan oknum kepala desa tersebut. Baik Pak, terkait laporan hari ini itu atas dugaan korupsi Pak ya, bisa diceritakan lebih detail Pak? Silakan. Ya, baik. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Muhammad Aab dari Ketua DPP Lembaga Gebrakan Aktivis Independen atau yang lebih dikenal dengan LSM Gapen. Pada hari ini, hari Jumat tanggal 22 Desember tahun 2022, kami dari Lembaga Gapen dan didampingi oleh rekan kita dari Ketua Lembaga Bantuan Hukum Pembela Tanah Air atau yang lebih dikenal dengan LBH Beta, Pak Azam. Dengan Saudara Azam, kita resmi menyampaikan laporan terkait dugaan penyimpangan anggaran PAD desa di Desa Pangkalan, Kecamatan Rawasulu, Kabupaten Moratara. Adapun dugaan kita bahwa oknum desa melakukan rapat perubahan anggaran RKPDes dan APBDes pada bulan Desember, tapi di notulen rapat itu Pak Azam ya, di notulen rapat dibuat pada hari dan bulan di bawah bulan tersebut ya. Dan di sini kuat dugaan kita terjadi penyimpangan dan indikasi untuk melakukan penggelapan anggaran tersebut. Dan untuk itu kami di sini dari aliansi meminta kepada Kajari Lubuk Linggau sebagai penerima laporan agar bisa mengusut dan melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait temuan kami di lapangan, karena kami sudah dilengkapi dengan beberapa narasumber dan bukti-bukti berupa dokumen-dokumen yang kami dapatkan, yang kami lampirkan ke berkas pelaporan tadi. Ada sedikit tambahan Pak Azam dan rekan-rekan media bahwa dari rekam jejaknya sendiri Kades Pangkalan ini sudah pernah kena hukuman kurungan badan yaitu 1 tahun lebih terkait dugaan kasus yang sama, yaitu penggelapan uang PAD desa. Uang PAD desa ini didapatkan dari uang hasil plasma lahan yang ada lahan desa diplasmakan ke PD dan uangnya kemarin dengan nominal yang jauh di bawah ini 200-an juta lebih nominalnya, membuat dia harus kena hukuman kurungan badan. Dan sekarang di akhir masa jabatannya di bulan 12 ini kembali ada dugaan indikasi akan melakukan hal yang serupa karena dari dokumen yang kita temukan itu jelas bahwa mereka melakukan rapat perubahan RKPDes di bulan 12, tapi di notulen rapatnya dibuat beberapa bulan sebelum itu, di bulan 10. Itu katanya ada laporan pemalsuan atau pemalsuan RKPDes tahun 2020. Iya, itu ada dugaan indikasi pemalsuan karena kita lihat dari notulen rapat, dari undangan rapat, dan ini juga dihadiri oleh pihak kecamatan. Karena sesama-sama yang kita ketahui di Permendagri, itu bisa diadakan rapat untuk akhir tahun bulan 12 jika adanya indikasi dalam keadaan mendesak seperti bencana alam dan lain sebagainya. Tapi seperti yang kita pantau di lapangan, kemarin kita turun dengan Pak Azam ke lapangannya, bahwa di desa itu, bahkan di kecamatan itu tidak ada musibah ataupun hal-hal mendesak lainnya yang mengharuskan membuatkan perubahan RKPDes di akhir tahun ini. Dan ada yang indikasi dan dugaannya Pak Azam karena beliau ini ya di akhir masa jabatannya. Memang seharusnya dari kacamata kita makanya kita menyampaikan laporan ke LPH agar bisa melakukan penyelidikan lebih lanjut lagi. Dari kacamata kita, seharusnya anggaran ini kan
dipakai untuk tahun depan. Ya, Kita harapkan Pak dari kasus ini. Ya kita harapkan dari kasus ini terkhusus kepada APH agar bisa untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut dan menegakkan hukum yang runcing ke atas tentunya. Yang salah ya diberi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya seperti itu Pak. Karena ya seperti inilah yang bisa kami lakukan dari lembaga yang menyampaikan laporan ke APH. Selebihnya kami serahkan ke para penegak hukum untuk melakukan hal lebih lanjut. Ini tanggapannya kalau ini misalnya berulang bagaimana Pak? Tanggapan dari kita dari kawan lembaga? Ya kita penyelidikan lagi, kita laporkan lagi. Ya karena ini berulang maksudnya. Itu tanggapannya seperti apa? Ya karena itu kita menyampaikan laporan hari ini ke kejaksaan agar menjadi efek jerah bagi yang lain juga. Karena yang kita harapkan di sini hanya perubahan ini, Bapak-bapak ya. Dan agar tercapainya perubahan itu, tentunya harus ada shock terapi yang disampaikan. Dan shock terapi dari seorang lembaga yang menyampaikan laporan, seperti kita lakukan pada. Jadi bagaimana Pak Azam, mungkin ada yang ditambahkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azam, Ketua LBH PETA, Lembaga Bantuan Hukum Pembela Tanah Air. Maka itulah kami dari Lembaga Bantuan Hukum ini mendampingi antara laporan dari Muhammad Ab ini ke Jari untuk melakukan hukum yang tegakkan. Maka itu kita dari LBH PETA ini bergabung juga dengan namanya PK. Jadi PK ini Forum Kebijakan Pemerintah Advokasi. Jadi ini seluruh advokat di Sumsel dan Label itu tergabung di PK ini. Maka kita akan melakukan pendampingan mana-mana yang kira-kira yang laporan sudah masuk ke Jari, nanti kita dampingi kira-kira begitu. Seumpamanya ini kan kami sudah banyak melapor ke Jari ini. Kiranya nanti belum ada proses, kita dampingi juga ke Kejati, ke Presiden langsung, kita menghadap Presiden. Mudah-mudahan Presiden baru nanti menerima berkas kita sebanyak-banyak mungkin dan ditindaklanjuti.